Jang, emak mau ke rumah Bu Irma dulu ya. Itu dia ngajakin ibu ke rumahnya buat ngambil makanan. Nah, Ujang kaget guys, lalu tanya balik, siapa bu? Bu Irma. Dia udah nunggu di depan, kata Bosem segitu. Nah denger itu Ujang kaget bukan main gas, sambil guncang-guncangin pundak ibunya tuh, nyuruh Bosem sadar guys, karena ternyata Bu Irma itu udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sehat semua ya? Harus sehat dan tetap semangat dong. Karena hari ini lagi-lagi saya, Abu Yaradwa, akan menceritakan sebuah kisah mistis yang terus terang aja kisah ini nih salah satu kisah paling mind blowing banget deh yang pernah saya baca. Nah, cerita ini plot twistnya itu asli gila banget sih. Nah, jadi saya ini kan termasuk penyuka cerita-cerita plot twist gitu ya. Dan beberapa cerita itu biasanya itu saya langsung bisa nerka nih, ini ntar plot twistnya ntar bakalan gimana gitu kan. Tapi untuk cerita yang satu ini, asli saya beberapa kali salah nebak guys. Saking pokoknya kalian nonton terus video ini sampai selesai deh kalau kalian gak percaya. Nah, kisah ini berasal dari sebuah akun di Kaskus yang sempat viral pada masanya, yaitu sekitar tahun 2016. Waktu itu yang posting tuh si Agan Endokrin. Nah, kita sebut saja Agan yang bercerita ini punya nama Ujang, ya. Dan nanti tokoh-tokoh di dalam cerita ini juga kita sebut pakai nama samaran aja, biar sama-sama enak kitanya. Nah, jadi Ujang ini adalah salah seorang mahasiswa yang kuliah di Bandung. Dia tuh berasal dari keluarga desa kecil di Jawa Barat, di mana pada desa tersebut, ya walaupun mayoritas penduduknya itu adalah Muslim, tapi kayak tradisi peribadatan umat Hindu itu masih cukup kental diamalkan di sana guys. Ya kayak bakar-bakar kemenyan atau ngasih sesajen di tempat-tempat yang dikutuskan, itu tuh masih banyak banget dilakukan di sana. Nah waktu itu si Ujang ini kebetulan lagi libur kuliah gitu loh guys, karena kan habis ujian tengah semester. Jadi mungkin mikirnya daripada nggak ngapa-ngapain di Bandung, ya mending pulanglah dia ke kampungnya, jadi bisa bantu-bantu kerjaan orang tuanya gitu kan. Nah di desanya yang asli itu, Ujang ini berasal dari keluarga petani yang sederhana guys, tapi ya bisa dibilang cukup dipandang lah, karena ayahnya Ujang ini kan dianggap sebagai tokoh masyarakat di sana. Si Ujang ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara guys. Ayahnya waktu itu berusia sekitar 45 tahunan, itu kerja sebagai petani dan ya punya lapak kecil-kecilan juga lah di rumahnya. Selain itu, karena beliau ini juga bantu-bantu orang gitulah dalam hal supranatural. Ya memang sih ayahnya si Ujang ini punya kemampuan lebih gitu loh guys, yang katanya itu didapat dari leluhurnya, atau lebih tepatnya itu dari kakeknya si Ujang, yang pada masanya itu memang dikenal sakti. Bahkan kakeknya Ujang ini sampai punya julukan Syekh Mayit loh dari para penduduk sekitar karena saking saktinya kali ya. Nah itulah tadi ya background keluarga si Ujang ini. Dan sekarang mari kita beralih ke ceritanya. Waktu itu saat Ujang orang tua sama adik-adik itu lagi ngobrol di dalam rumahnya, tiba-tiba datanglah seorang tamu guys. Tamu itu adalah seorang pria muda yang kira-kira usianya itu sekitar 25 tahunan, yang kita sebut aja nama dia itu Asep. Nah si Asep ini cerita kalau istrinya itu mengidap suatu penyakit yang menurutnya itu aneh. Ya memang sih waktu itu ayahnya si Ujang ini yang kita sebut aja sebagai Pak Bahri ya, itu sempat nyaranin Asep untuk berobat ke puskesmas aja gitu. Ya maksudnya itu diobati secara medis. Tapi ternyata Asep itu udah ikhtiar juga di medis guys, tapi ya nggak kunjung-kunjung sembuh juga gitu loh. Makanya datanglah si Asep ini ke rumahnya Pak Bahri. Yang waktu itu Asep ini udah nyiapin air mineral 1 botol gitu loh guys, yang kemudian dikasihin ke Pak Bahri buat minta didoa-doain. Diterimalah air botol mineral itu sama Pak Bahri, dan Pak Bahri pun mulai merapal doa. Nah di tengah-tengah Pak Bahri merapal doa, tiba-tiba dia tuh tersentak kaget guys. Sontak aja ya hal ini bikin Asep dan Ujang yang waktu itu ada di ruang tamu itu jadi ikutan kaget. Tapi Pak Bahri bilang waktu itu katanya dia tuh kaget karena ada kecoa di kakinya. Dan Pak Bahri ini bilangnya sambil cengengesan gitu loh guys. Jadi yang tadinya mereka itu tegang jadi cair seketika. Nah setelah ngobrol-ngobrol sebentar, pulanglah si Asep dengan membawa air doa itu untuk diberikan kepada istrinya di rumah. Sepulangnya Asep, bilanglah Pak Bahri ini ke istrinya dan Ujang guys, kalau penyakit istrinya Asep itu kalau diterawang secara mistis itu termasuk penyakit yang bisa dibilang berat. Makanya kan Pak Bahri itu sempat kaget tadi ya waktu baca doa. Itu tuh karena dia ngelihat
ada kekuatan gelap yang cukup besar yang jahat yang membuat istri Asep ini menderita. Nah, dan bener aja guys, 2 minggu berikutnya Asep ini datang lagi ke rumah Pak Bahri dan dia itu cerita kalau penyakit istrinya itu makin menjadi-jadi. Nah, si Asep ini juga cerita guys, pernah ada kejadian yang mengerikan sekaligus menjijikan yang menimpa istrinya. Nah, gini nih ceritanya menurut Asep. Waktu itu Asep itu lagi nungguin istrinya yang sakit di rumah sakit guys. Dan dia itu belum makan dari pagi. Jadi dia itu kayak ngerasa lapar gitu ya guys malam itu. Nah, karena dilihatnya waktu itu istrinya lagi tidur pulas, jadi ditinggallah istrinya itu keluar. Nah, di depan rumah sakit itu kan biasanya banyak warung-warung tenda gitu ya. Walaupun udah lewat tengah malam juga biasanya itu tuh masih pada buka. Nah, makan tuh si Asep di salah satu warung tenda di sana. Dan selesai makan, Asep balik lagi ke kamar istrinya dirawat. Tapi waktu itu Asep sempat kaget karena istrinya itu nggak ada di kasurnya. Karena ya Asep ini masih positive thinking lah waktu itu. Dia ngira kalau istrinya itu mungkin ada di kamar mandi. Dan mungkin lagi buang air gitulah. Jadi dia tungguin tuh di depan pintu kamar mandi. Tapi setelah setengah jam gak ada pergerakan dari dalam kamar mandi, maka dia bukalah pintu kamar mandi itu. Yang memang kebetulan waktu itu gak dikunci. Dan waktu dia lihat di kamar mandi itu, ternyata beneran guys. Dia itu ngelihat istrinya lagi merangkak sambil jilat-jilatin lubang kamar mandi. Persis kayak anjing. Langsung muntah tuh si Asep di sana guys. Mendengar cerita itu, Pak Bahri nggak bergeming guys. Beliau itu ya diem aja sampai akhirnya bilang sama si Asep kalau beliau ini nggak sanggup bantuin Asep lagi karena menurutnya gangguan yang ada pada istri Asep itu memang sangatlah berat. Tapi karena Asep itu udah nggak tahu harus gimana lagi, dia itu mohon sama Pak Bahri untuk menolongnya. Nah, akhirnya Pak Bahri ini ngasih selebar kertas yang isinya doa-doa guys, yang harus Asep bacakan setiap selesai sholat Isya. Lalu dengan harapan baru pulanglah Asep ini ke rumahnya. Tapi sebelumnya si Asep ini sempat minta nomor HP-nya Pak Bahri guys, buat jaga-jaga kalau misalnya nanti di rumah ada apa-apa. Sejak kedatangan Asep malam itu, Pak Bahri ini mulai sering sholat malam guys. Kayaknya memang ada satu ritual gitu sih yang beliau lakukan untuk membantu istrinya Asep ini agar terlepas dari penyakit anehnya itu. Nah, setelah itu juga ya, hampir setiap malam selesai Isya, Pak Bahri ini selalu teleponan sama Asep yang terus ngabarin keadaan istrinya. Mungkin istilahnya ngontrol gitu ya. Hingga pada suatu petang, Asep ini tiba-tiba nelpon Pak Bahri lagi yang ngabarin kalau istrinya itu kumat lagi guys. Dan ini lebih parah. Makanya dia minta Pak Bahri untuk ke rumahnya saat itu juga. Nah, tanpa pikir panjang, Pak Bahri ngajak si Ujang yang waktu itu kebetulan lagi ada di rumah guys, buat nemenin Pak Bahri ke rumahnya si Asep. Jadi pergilah tuh mereka berdua dengan Ujang yang mengendari motor dan Pak Bahrinya itu ayahnya itu bonceng di belakang. Nah, suasana desa mereka ini memang terpencil gitu ya guys. Jadi dalam satu koloni itu cuma ada beberapa rumah aja. Nah, terus perkebunan teh, lalu ada beberapa rumah lagi. Jadi memang suasana di sana itu kalau malam hari itu ya bisa dibilang menyeramkan juga ya. Karena kan memang penerangannya itu udah minim, jalanannya itu juga gelap. Ditambah lagi hamparan kebun teh dan tanaman perkebunan lain itu lebih mendominasi ya kan. Jadi ya kalau siang itu memang bagus view-nya, tapi kalau malam itu ya jadi nyeremin banget. Nah, Ujang waktu itu ngemudiin motornya itu udah ngerasa was-was terus gitu loh guys. Feeling dia ini udah kayak bakal gak beres lah perjalanannya mereka kali ini. Apalagi ayahnya si Pak Bahri itu kelihatan tegang terus dari awal mereka berangkat. Dan itu tuh memang bikin Ujang makin gak nyaman aja waktu itu. Hingga tibalah mereka di satu jalanan yang menanjak. Dan disitulah Pak Bahri itu mengingatkan Ujang untuk baca ayat kursi. Dan menurut cerita Ujang ya guys, tanjakan itu memang terkenal menyeramkan juga sih. Karena di sana itu memang ada satu pohon mahoni yang cukup besar yang dulu itu pernah dipakai buat orang gantung diri. Jadi ya banyak cerita-cerita horor dari warga sekitar tentang tanjakan itu. Nah, setelah melewati tanjakan itu, tiba-tiba ada bayangan hitam yang berlari dari arah samping guys. Dan tiba-tiba udah ada beberapa meter di depan mereka. Ujang yang waktu itu kaget karena dikiranya ada begal ya, langsung berhenti motor itu saat itu juga. Nah, di situ Ujang itu lihat ada sepasang mata berwarna hijau berkilauan yang melihat ke arah mereka. Nah, posisi mata itu ada di bawah gitu guys. Jadi kayak orang ngerangkak gitu loh. Dan bayangan mata itu semakin mendekat ke arah mereka. Semakin mendekat hingga tampaklah kalau bayangan itu adalah seekor anjing hitam yang waktu itu siap menerkam mereka. Nah, Pak Bahri yang tahu kalau sosok itu bukanlah anjing pada umumnya, bilang sama Ujang kalau ada yang coba menghalangi mereka dari upaya nyembuhin istrinya si Asep. Nah, turunlah Pak Bahri dari motor. Beliau jalan pelan ke arah anjing itu dan ngeluarin sebatang lidi dari sakunya. Nah, lidinya itu kan cukup panjang sih guys, mungkin sekitar 30 cm aja lah waktu itu. Nah, saat anjing itu menyerang Pak Bahri,
langsung Pak Bahri cambukkan lidi itu ke badan anjing itu sampai anjing itu terus mundur ke belakang dan pelan-pelan hilang ke dalam kegelapan. Nah begitu dirasa situasi udah aman, Pak Bahri ini balik lagi ke sepeda motornya. Jadi itu ternyata lidi bukan sembarang lidi ya guys. Dan baru aja Pak Bahri ini mau naik ke sepeda motor, tiba-tiba ada 2 orang datang karena mereka mengendarai sepeda motor. Dan ternyata itu adalah Asep dan adik iparnya. Ya waktu itu khawatir kenapa Pak Bahri ini nggak nyampe-nyampe juga ke rumah mereka. Cuma waktu itu Ujang sama Pak Bahri itu nggak cerita si Asep sih guys, kalau mereka itu baru aja dihadang sama anjing hitam itu. Nah setibanya mereka di rumah Asep, kelihatan memang ada beberapa orang yang baru aja pulang bertamu guys. Nah mereka itu tetangga-tetangga Asep yang baru aja jenguk lihat istrinya si Asep. Istri Asep ini kita sebut aja sebagai Ratih ya guys ya. Nah di rumah itu Asep ini tinggal bertiga sama ibu mertua dan adik iparnya juga sama istrinya guys. Nah adik iparnya itu tuh yang tadi tuh loh, yang diajak nyusulin si Pak Bahri sama si Ujang. Mertua Asep yang laki ini udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Nah Asep ini profilnya itu dia sebagai seorang pengepul nanas gitu loh guys. Jadi dia itu tuh beli-beli nanas dari warga-warga sekitar lalu dibawa ke kota. Memang daerah situ kan terkenal sebagai sentra penghasil nanas ya. Nah balik lagi ke cerita ya, Asep pun ngajak Pak Bahri untuk melihat istrinya. Di dalam kamar itu Rati lagi duduk sambil pakai selimut gitu nutupin kaki sampai di pinggang. Nah Pak Bahri pun lalu ngasih gelas berisi air doa ke Rati. Tapi gak disangka guys, gelas itu dilempar oleh Rati sampai pecah. Dan Rati pun itu menyerang Pak Bahri. Ibu mertua si Asep yang waktu itu ketakutan itu langsung lari keluar manggil tetangga sekitar. Nah sementara si Rati itu masih aja nyakar dan mau gigit leher Pak Bahri. Pokoknya kewas banget lah waktu itu kondisinya. Hingga pada suatu kesempatan Pak Bahri itu berhasil menekan dahi Rati dan dibantu sama tetangga-tetangga yang tadi itu dimintain tolong sama ibunya Rati. Akhirnya setelah didoain Rati pun lemas dan gak sadarkan diri. Nah, setelah Rati itu diletakkan lagi di kasur, Pak Bahri itu bilang sama Asep kalau Sukmarati itu sedang tersesat guys. Jadi sementara yang saat ini ada dalam tubuhnya itu bukan dia melainkan sosok jin. Nah untuk memanggil kembali Sukmarati maka harus dilakukan ritual ngejemput lelembut, atau mungkin kalau bahasa Indonesianya itu ngejemput arwah lah. Dan Asep pun ya yayain aja alias setuju aja dengan apa yang akan Pak Bahri lakukan, karena itu kan buat demi kebaikan istrinya juga ya waktu itu. Waktu itu akhirnya Pak Bahri dan Ujang itu gak pulang guys, buat jaga-jaga kalau Rati itu kumat lagi. Jadi mereka itu begadang sama beberapa warga di sana. Hingga terdengar tahrim dan azan subuh. Setelah sholat subuh mereka pulang ke rumah. Ujang yang waktu itu ngantuk banget tuh langsung tidur guys. Bablas dia sampai jam 1 siang itu baru kebangun. Dan waktu bangun dari tidurnya itu, Ujang yang niatnya itu mau ke kamar mandi, itu sempat lihat bapaknya si Pak Bahri itu bersihin parabot. Jadi parabot ini benar-benar pusaka peninggalan nenek moyang gitu ya guys ya. Salah satu yang dibersihkan oleh Pak Bahri ini adalah kujang. Jadi kujang ini kayak semacam senjata khas dari tanah Pasundan yang bentuknya itu kayak keris atau belati gitulah. Kata Pak Bahri, kujang ini dipakai buat jaga-jaga kalau ada makhluk gaib yang iseng yang mau jahat saat dia melakukan ngajemput lelembut. Nah selain kujang, Pak Bahri juga nyiapin selembar kain batik bermotif merak, 1 liter beras dan telur ayam kampung yang masing-masing itu katanya itu punya makna filosofi sendiri-sendiri. Nah selepas maghrib datanglah Asep menjemput Pak Bahri. Cuma waktu itu Pak Bahri nggak mau langsung berangkat gitu sih guys. Beliau ini kayaknya nunggu lepas Isya dulu gitu loh baru mau berangkat. Jadi sambil nunggu waktu Isya tiba, Pak Bahri ini merokok guys. Ujang sempat heran nih karena kan ayahnya ini bukan perokok ya. Apalagi waktu itu rokok yang diisep sama bapaknya ini jenis rokok jadul yang memang biasa digunakan orang-orang buat ritualan. Nah waktu itu si Asep ini tiba-tiba ngeluarin bungkusan dari balik jaketnya guys. Bungkusan itu adalah seutas kain putih yang dibungkus menyerupai pocongan. Nah pas dibuka, bungkusan itu berisi harupat. Jadi harupat itu hijau dari daun aren yang warnanya hitam itu ya. Nah sama segumpal rambut sama satu lagi cairan merah guys yang teksturnya tuh mirip minyak tapi nggak bau. Nah waktu lihat ini Pak Bahri itu ya tertegun, ya heran juga gitu. Beliau ini bilang ke Asep kalau orang ini memang benar-benar niat mau nyakitin keluarganya si Asep. Nah waktu itu Asep yang ngerasa kayak tertuduh ini kekeh kalau dia itu tuh nggak pernah berbuat salah sama siapapun guys. Tapi ya kemudian Pak Bahri ini bilang sih kalau sebenarnya fokus mereka waktu itu bukan nyari siapa yang salah, tapi lebih ke gimana caranya Rati itu cepat sembuh gitu kan. Lalu disuruhlah si Asep membakar harupat itu guys, rambut sama cairan itu sampai jadi abu. Dan Pak Bahri itu juga nyuruh Asep buat membungkus abu itu, lalu nyuruh si Asep untuk melarung ke sungai. Nah setelah bungkusan itu dibakar dan sholat Isya, berangkatlah mereka bertiga ke rumahnya Asep. Setibanya di rumahnya Asep, memang ada beberapa tetangga yang sedang menjenguk Ratih di sana, tapi mereka itu langsung izin pulang. Begitu ngelihat ada si Asep, Pak Bahri sama Ujang ini datang.
Nah, nggak nunggu berapa lama, Pak Bahri ini langsung ngebuka ranselnya guys, ngeluarin beras dan dituang ke atas mangkok, naruh telur di atasnya beras tadi tuh, dan ngeletakkan kujang di sebelah mangkoknya. Nah, rati juga waktu itu dibopong dari dalam kamar tengah, diletakkan di atas tikar di hadapan Pak Bahri. Kemudian si rati itu ditutupi dengan kain batik bermotif merah. Nah, waktu itu tuh si Rati ini nggak meronta-ronta kayak malam sebelumnya guys. Jadi setelah ditindak oleh Pak Bahri yang malam sebelumnya itu, sampai saat ritual ngejemput lembut itu akan dilakukan, Rati itu nggak kumat-kumatan lagi guys. Alhamdulillah ya. Bahkan waktu ditelentangkan dan ditutup kain, dia itu nurut aja, diam aja kayak orang linglung. Nah, setelah tubuh Rati ditutup kain batik, lalu Pak Bahri mulai duduk bersila guys, dan mulai membaca doa. Nah, sementara si Asep sama si Ujang ini duduk di belakang Pak Bahri. Nah, mereka berdua ini disuruh baca ayat kursi berulang kali gitu loh guys, agar jangan sampai ada jin lain yang merasuki tubuh Rati. Nah, pada saat Pak Bahri membacakan doa-doa itu, tubuh Rati itu menggelepar-gelepar gitu guys, persis kayak ikan kalau lagi di daratan. Nah, si Asep waktu lihat tubuh istrinya menggelepar kayak gitu, sempat mau nolongin gitu loh guys, tapi ditahan sama si Ujang. Kejadian ini berlangsung lama guys, mungkin kayak sekitar 20 menitan gitulah, hingga akhirnya tiba-tiba tubuh Rati ini terduduk, dan dengan perlahan tangannya menarik kain batik bermotif merah itu. Rati pun sadar guys. Begitu melihat suami dan ibunya, mereka langsung berpelukan sambil nangis terharu gitu deh. Asep ceritain semuanya tuh tentang apa yang Rati alami saat dia sakit waktu itu. Jadi makin terharu lah mereka yang ada di sana guys. Setelah berharu biru, tanyalah Pak Bahri dengan apa yang dialami oleh Rati yang sesungguhnya. Dan Rati pun mulai bercerita guys. Nah, kata Rati waktu itu, sehari sebelum dia sakit itu malam hari sekitar jam 11-an, dia itu sedang nonton TV sendirian. Karena suaminya si Asep itu lagi nganterin buah nanas pesanan orang ke Purwakarta. Nah, karena ngantuk, Rati pun masuk ke kamar dan mau tidur. Dan baru aja beberapa menit tertidur, jadi kayak orang tidur ayam gitu loh guys, tiba-tiba pintu rumahnya itu digedor oleh orang. Nah, dengan keadaan masih jet lag waktu itu, si Rati ini keluar rumah dan dibukalah pintu rumahnya itu. Di sana, kata Rati, ada dua orang pria, yang satu pakai kaos oblong, yang satu pakai jet kulit, dan mereka itu bilang ke Rati kalau suami Rati, si Asep itu kecelakaan dan meninggal dunia. Rati yang dengar itu langsung histeris dan nangis-nangis nggak karuan guys. Dua orang tadi akhirnya tuh ngajak si Rati ke rumah sakit buat lihat jenazah suaminya. Nah, anehnya waktu itu gak ada seorang tetangga pun yang datang ke situ ke rumahnya si Rati. Padahal Rati kan udah nangis heboh gitu ya. Gak lama, Rati pun berangkat ke rumah sakit dan ditemani dua orang pria tersebut. Dan tau gak kalian, mereka ke rumah sakit naik apa? Mereka naik delman guys. Iya bener, naik delman guys. Cuma mungkin karena lagi histeris ya, jadi si Rati itu gak ngeh kalau dia itu naik delman. Padahal logikanya kan mana mungkin ya, zaman udah modern kayak gitu, tapi masih ada orang naik delman ke rumah sakit. Nah, waktu di atas delman itu, Rati itu masih nangis-nangis guys. Jadi dia tuh nggak tahu posisi dia itu ada di mana, karena memang nggak merhatiin lingkungan sekitar juga kan. Nah, tiba-tiba dua pria tadi itu izin untuk buang air kecil. Setelah beberapa menit ditunggu-tunggu, dua orang tadi itu nggak balik-balik guys. Dan saat itulah Rati baru menyadari kalau dirinya itu udah berada di tengah hutan sendirian lagi. Bayangin, sendirian di tengah hutan malam-malam di atas delman pula, ya ampun. Belum selesai keterkejutan Rati, tiba-tiba kuda yang ada di delman itu juga hilang guys. Tambah histerislah si Rati ini sambil teriak-teriak manggilin kedua pria itu. Nah, setelah beberapa lama Rati ini memanggil-manggil kedua pria itu, namun hasilnya tetap nihil. Akhirnya dia kembali ke atas delman dan duduk merenungi apa yang sedang terjadi padanya. Dia udah gak lagi pusing mikirin kematian suaminya waktu itu guys, tapi dia itu sekarang jadi pusing dengan keberadaannya yang entah waktu itu ada di mana dan gak tahu cara pulangnya itu gimana. Nah, masih menurut Rati waktu itu dia tuh sempat dengar suara orang membaca Yasin gitu sih beberapa kali, tapi dia tuh gak tahu arah suara itu asalnya dari mana. Pada beberapa kesempatan juga, Rati itu pernah didatangi sesosok perempuan beberapa kali di sana guys. Perempuan itu kata si Rati itu pakai kebaya berwarna putih dengan rok batik pakai kerudung juga. Tapi rambutnya itu terjuntai ke depan gitu loh. Jadi agak menutupi wajahnya. Nah, perempuan itu menatap Rati dengan tatapan sinis dan sadis. Nah, waktu itu Rati memang gak mau berkomunikasi sama perempuan itu sih, karena situasinya kan di sana itu udah bikin ngedon banget ya. Rati juga itu ngerasa kalau dia itu kayak baru seharian aja gitu di sana. Karena selama di sana itu kan suasananya gelap terus ya. Jadi mungkin kayak sepanjang malam gitu aja deh perasaan dia.
Gila ya, padahal di dunia nyata dia itu udah sakit selama sebulanan gitu loh. Dan tiba-tiba datanglah sosok Pak Bahri yang berjalan mendekatinya. Nah awalnya Rati ini ngira kalau Pak Bahri ini adalah orang yang jahat yang mau nyelakain dia guys. Tapi waktu Pak Bahri ini mendekat, si Rati ini juga dengar suara ibunya itu manggil-manggil dia. Jadi dia itu yakin kalau Pak Bahri ini adalah orang baik yang datang buat nyelamatin dia. Dan dia pun mau mengikuti ajakan Pak Bahri. Hingga akhirnya Sukmanya itu bisa kembali ke jasad kasarnya. Nah, Pak Bahri itu juga bilang guys, katanya cara menyantet orang dengan cara mengganti sukma ini adalah jenis santet yang bisa dibilang paling kejam sih ya. Karena kalau sukma korban santet itu sampai tersesat di alam gaib dan gak ditemukan, maka orang itu akan jadi gila selama-lamanya. Nah sementara kalau santet sekelas ngirim paku atau silat gitu kan masih mudah terdeteksi ya. Dan misalnya diambil media santetnya itu kan si korbannya itu akan segera pulih. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, apapun jenis santetnya, kalau yang namanya udah santet itu ya gak ada yang mendingan sih. Jadi sama-sama bikin susah soalnya. Nah, waktu itu si Asep ini sempat minta sama Pak Bahri buat balikin santet itu ke pengirimnya guys. Tapi Pak Bahrinya itu nggak mau sih. Bahkan Pak Bahri itu cerita kalau dulu semasa kecilnya itu pernah terjadi kasus serupa dengan apa yang menimpa Rati. Namun kondisinya itu jauh lebih parah guys. Nah waktu itu ada seorang perempuan, sebut aja namanya itu Mardah. Nah Mardah ini menjadi gila diduga karena disantet guys, dengan jenis santet yang serupa yang dialami sama si Rati. Nah suami Mardah, sebut aja namanya si Saleh ya, itu emosi guys dan sempat meminta kepada paranormal yang membantunya agar santet yang mengenai istrinya itu dikembalikan ke orang yang menyantet. Tapi karena permintaannya itu gagal, jadi ya kayak santet yang dibalikin itu gagal. Nah itu akhirnya si Saleh ini emosi guys dan menganiaya paranormal yang diduga telah menyantet istrinya. Tapi karena memang ihwal santet menyantet ini kan gak bisa dibuktikan di pengadilan ya, akhirnya ya malah si Saleh inilah yang kena hukuman penjara karena percobaan pembunuhan. Nah beberapa tahun setelah bebas, Saleh ini pergi merantau ke daerah yang Pak Bahri itu nggak tahu di mana guys. Pokoknya Pak Bahri yang waktu itu kejadian itu masih anak kecil usia belasan tahun itu, taunya si Saleh ini pergi merantau gitu aja. Nah mendengar cerita itu, amarah Asep pun mereda guys. Dia nggak jadi punya niatan untuk membalikan santet itu ke orang yang udah menyantet istrinya. 2 hari setelah Rati diobati oleh Pak Bahri, kehidupan keluarga Asep berangsur pulih guys. Dan atas saran Pak Bahri, akhirnya keluarga Asep ini melakukan upacara numbal imah bagi keluarga mereka. Nah jadi numbal imah ini adalah kayak semacam tradisi selamatan gitu ya guys, yang biasanya itu dilakukan oleh orang yang baru pindah rumah untuk menolak bala bagi semua orang yang tinggal di rumah tersebut. Nah, waktu itu Pak Bahri itu menancapkan 4 bilah bambu kuning sepanjang sekitar 10 cm lah di halaman 4 penjuru mata angin rumah tersebut. Nah setelahnya para tetangga yang diundang itu membaca doa dan makan bersama. Ya kayak acara selamatan di tempat kita biasanya lah. Dan hari pun berlalu, semuanya berjalan dengan normal. Hingga pada suatu malam Pak Bahri sekeluarga sedang berbakaran guys. Mereka waktu itu lagi bakar ayam dan beberapa potong daging ayam itu dibikin sate. Nah waktu itu istrinya Pak Bahri yang kita sebut aja namanya itu Bu Sum ya, dia itu mencium bau yang sangat amis guys. Awalnya dia itu ngira kalau bau amis itu asalnya dari daging ayam yang mereka masak. Tapi ketika menyadari kalau bau amis itu berasal dari luar, maka Ibu Sum ini memalingkan pandangannya ke arah sumber bau. Nah waktu itu Bu Sum itu ngelihat ke arah pohon rambutan yang ada di halaman belakang rumah mereka guys. Di sana dia ngelihat di bawah pohon itu ada sepasang mata berwarna hijau yang terus mengawasi mereka. Karena dikira sepasang mata itu adalah mata kucing, maka Bu Sumi itu ngasih sepotong daging tuh. Tapi bayangan hitam itu diem aja gak bergeming gitu. Tapi diem aja dia. Nah Pak Bahri yang ngelihat ke arah yang dilihat Bu Sum itu gak ada apa-apa, jadi dia nanya tuh sama Bu Sum, kamu ngelihat apa gitu kan. Bu Sum cerita kalau dia ngelihat sepasang mata berwarna hijau yang dari tadi merhatiin mereka, yang dikiranya itu adalah seekor kucing. Tapi nanya Pak Bahri waktu itu ngeliat gak ada apa-apa sih di bawah pohon rambutan itu guys. Nah Ujang yang dengar kalimat sepasang mata berwarna hijau itu jadi nyeletuk, apa jangan-jangan anjing yang di kebun teh itu. Tapi Pak Bahri itu nyuruh Ujang diem aja. Tapi Bu Sum waktu itu nanya sih sama si Ujang tentang ada kejadian apa di kebun teh. Tapi si Ujang itu diem aja dan dia tuh bilang kalau gak ada kejadian apa-apa. Nah besok subuhnya waktu Bu Sum bangun pagi sekitar jam 4-an gitu deh, pokoknya sebelum sholat subuh, dia tuh ke dapur buat persiapan masak.
Nah, waktu dia buka pintu dapur yang mengarah keluar, tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam melintas di depan dia, guys. Nah, karena kaget, Bu Sum celingak-celinguk nih nyari sekelebat bayangan itu tadi apaan. Ya khawatirnya itu kan maling gitu kan. Nah, sampai Bu Sum itu ngarahin pandangannya ke pohon rambutan di belakang rumahnya itu. Ternyata sepasang mata berwarna hijau itu masih ngeliatin dia dari kejauhan, guys. Dan tiba-tiba bau anyir itu muncul lagi. Disinilah Bu Sum yang tadinya udah berusaha beraniin diri, akhirnya jadi ketakutan dan membangunkan Pak Bahri, suaminya. Nah, saat dicek oleh Pak Bahri, ya memang gak ada apa-apa di bawah pohon rambutan itu, guys. Hingga akhirnya si Ujang ini masang lampu kecil gitulah di pohon itu, biar maksudnya itu ibunya itu gak takut lagi. Nah, siang berlalu seperti biasa hingga hari berganti malam. Waktu itu mungkin sekitar pukul 11 malaman, guys. Bu Sum itu ngerasa pengen buang air kecil, dan dia itu jalan ke kamar mandi yang ada di dapur. Dan saat itulah dari balik jendela kamar mandinya, dia melihat sesosok perempuan berkebaya putih dengan rok batik, pakai kerudung dengan rambut terurai di depan. Perempuan itu melotot pas banget melihat ke arah dia. Karena nganggapnya ini cuma ilusi, Bu Sum itu sempat cuci muka gitu loh, guys. Dan dia lihat lagi ke arah pohon rambutan itu. Dan perempuan itu masih di sana sambil melotot liatin dia. Langsung larilah Bu Sum itu, guys, bangunin Pak Bahri. Nah, awalnya itu Pak Bahri itu ngira kalau ada maling gitu. Tapi waktu itu Bu Sum cerita kalau dia habis melihat penampakan. Nah, Pak Bahri yang ngerasa ada yang gak beres, akhirnya dia keluar rumah dan mulai ngecek ke sekeliling rumah. Ujang waktu itu kayak belum tidur, itu niatnya mau bantuin ayahnya, guys. Dan dia itu langsung mau keluar rumah. Tapi baru aja Ujang melangkahkan kakinya ke pintu, tiba-tiba perempuan berkebaya putih itu sudah berdiri di depan dia, guys. Ujang waktu itu diam aja, nggak bisa teriak dan nggak bisa gerak. Jadi badannya tuh freeze gitu loh, guys. Dan tiba-tiba bayangan itu hilang ketika Pak Bahri muncul dari semak-semak pohon pisang. Dan Pak Bahri itu cerita kalau dia itu barusan ngejar anjing yang mereka temui di perkebunan teh itu. Nah, menurut Pak Bahri, anjing itu diutus orang untuk mengawasi keluarga mereka. Setelah teror ini, kesehatan Bu Sum itu jadi menurun, guys. Dia tuh jadi kayak ringkih gitu loh. Badannya itu jadi gampang capek, pegel, lemes, ya pokoknya lesu gitulah. Dan ini berlangsung selama beberapa hari. Nah, pada suatu malam, waktu Ujang lagi asik nonton TV di ruang tengah, waktu itu Pak Bahri gak ada di rumah ya. Dia tuh lagi tahlilan 40 harian di rumah tetangganya. Nah, tiba-tiba pintu rumah itu kayak ada yang ngetuk, guys. Bu Sum yang kebetulan sedang ada di ruang tamu langsung bukain pintu rumah itu. Dan waktu pintu rumah dibuka, gak ada siapa-siapa, guys, di sana. Dan anehnya di depan pintu rumah itu ada 3 buah batu seukuran kelereng yang tergeletak tepat di depan pintu. Nah, karena nggak lihat ada siapa-siapa, Bu Sum pun nutup pintu dan masuk rumahnya lagi. Tapi baru aja pintu itu mau ditutup, guys, tiba-tiba ada perempuan yang manggil-manggil nama Bu Sum. Karena tahu dan hafal suara itu suara tetangganya, jadi Bu Sum itu keluar, guys. Nah, tetangganya itu ngajak Bu Sum buat ke rumahnya. Karena ada banyak makanan di rumahnya buat dikasihin ke Bu Sum sekeluarga. Karena kalau dia bisnis sendiri sih katanya nggak bakal habis. Nah, Bu Sum akhirnya pakai kerudung tuh sambil mau pamitan gitu sama si Ujang. Jang, emak mau ke rumah Bu Irma dulu ya. Itu dia ngajakin ibu ke rumahnya buat ngambil makanan. Nah, Ujang kaget, guys, lalu tanya balik, siapa Bu? Bu Irma. Dia udah nunggu di depan, kata Bu Sum gitu. Nah, denger itu Ujang kaget bukan main, guys. Sambil guncang-guncangin pundak ibunya tuh, nyuruh Bu Sum sadar, guys. Karena ternyata Bu Irma itu udah meninggal. Malam itu adalah malah 40 hariannya. Ya Pak Bahri itu malah lagi tahlilan di sana. Langsung aja Bu Sum tersadar dan bolak-balik ngucap istighfar, guys. Nah, sepulangnya Pak Bahri, Ujang pun menceritakan kejadian ini, guys. Waktu itu Pak Bahri marah sih, cuma ya dia itu kayak tahan aja emosinya. Dia cuma nyuruh Ujang dan Bu Sum itu buat semakin banyak berdoa dan beribadah aja waktu itu. Besok siangnya, selepas pulang dari sawah, Pak Bahri itu lagi istirahat di teras rumah, guys. Tiba-tiba waktu itu muncullah si Asep. Nah, Asep ini bilang kalau beberapa hari ini keluarga mereka itu diteror lagi, guys. Asep itu cerita pada suatu malam yang lagi-lagi si Rati itu sendirian di rumah karena Asep ngirim nanas ke Purwakarta. Selepas sholat Isya, Rati itu dengar benturan yang sangat keras, guys. Saking kerasnya benturan itu sampai kaca jendelanya itu bergetar gitu loh, guys. Nah, karena penasaran, Rati melongok ke jendela rumahnya. Dan di seberang dia lihat ada sosok hitam yang gede banget, guys. Saking gedenya sampai si Rati itu nggak bisa lihat wajahnya. Karena takut, Rati telepon lah suaminya, si Asep. Nah, di seberang telepon, Asep bilang kalau dia itu gak bisa pulang karena perjalanannya itu udah nanggung banget kalau harus pulang lagi.
Jadi Asep nyuruh Rati buat ngungsi ke rumah tetangganya. Karena rumah orang tua Rati itu kan jauh ya, beda kecamatan. Nah, waktu Rati mau keluar, dia lihat sosok itu udah berdiri di depan rumah guys. Akhirnya Rati itu nggak jadi keluar, jadi dia itu masuk lagi ke dalam kamar. Nah, di dalam kamar gangguan itu nggak berhenti guys. Dari jendelanya muncul sosok perempuan berkebaya putih persis kayak perempuan yang selalu muncul waktu dia di alam gaib dulu itu loh. Nah, perempuan itu marah-marah guys sampai gedor-gedor jendela kaca kamarnya si Ratih sambil nyuruh Ratih itu keluar. Ratih pun takut bukan main guys, dia tuh masuk ke kolong kasur sambil terus-terusan baca istighfar. Nah, beberapa jam kemudian Asep pun tiba di rumah guys, dan karena dipanggil-panggil Ratih nggak nyaut-nyaut dan digedor-gedor pintu rumahnya Ratih itu nggak keluar, akhirnya Asep dobraklah pintu rumahnya dan dia lihat Ratih itu udah dingin banget guys badannya guys, wajahnya itu pucat sambil nangis-nangis dan nggak berhenti-henti baca istighfar. Nah, mendengar cerita itu Pak Bahar ini memang sedih sih guys, tapi melihat apa yang terjadi sama istrinya itu si Bu Sum itu, Pak Bahar itu juga tahu kalau urusan si Asep ini juga bisa membahayakan nyawa orang sekitarnya. Nah, makanya Pak Bahar ini dengan berat hati bilang sama si Asep kalau dia itu udah nggak bisa bantuin Asep lagi. Ya kecewa juga sih si Asep waktu itu guys, tapi dia juga tahu sih kalau dia itu nggak bisa maksain kehendaknya ke Pak Bahri. Seminggu berlalu guys, dan Ibu Sum itu udah mulai berangsur pulih. Teror di rumahnya Pak Bahri itu juga udah mulai berkurang. Tapi sore itu, tiba-tiba Asep itu datang lagi guys ke rumah Pak Bahri sambil nangis-nangis. Dia udah mohon-mohon Pak Bahri agar mau ngebantu dia. Asep itu juga bilang kalau istrinya itu malah hampir aja tewas di sumur belakang rumahnya guys. Ya walaupun diceritain gitu, tapi memang Pak Bahri ini udah nolak sih dengan cara halus. Tapi Asep ini sampai bener-bener nelangsa gitu loh guys. Memelas banget sampai Bu Sum itu aja nggak tegang liatnya. Malah si Asep ini bilang kalau Pak Bahari nggak mau bantu nggak apa-apa, asalkan Pak Bahari mau dikasih tahu siapa yang udah tega berbuat sejahat ini ke keluarga dia. Jadi kayak dia itu tuh mungkin mau ngelabrak gitu loh guys. Nah, Pak Bahari pun tanya guys, maksudnya buat mereda amarahnya si Asep sih, apa yang terjadi di sumur belakang rumahnya itu. Nah, ceritalah si Asep ini. Gini guys ceritanya guys. Sebenarnya Rati itu udah mulai nggak peduli lagi guys dengan segala bentuk teror dan gangguan. Dan memang beberapa warga itu diminta Asep buat ikut jaga-jaga di rumahnya. Nah, ibu mertua si Asep alias ibunya Rati ini juga sejak kejadian teror malam pertama itu mulai tidur di rumah Asep guys buat nemenin Rati anaknya. Ada juga sih beberapa warga yang ganti-gantian gitu loh guys buat nemenin tidur. Karena si Asep ini jaga-jaga di rumah kan, jaga-jaga di depan. Nah, pas malam itu kebetulan hujan deras guys, ditambah juga mati lampu. Akhirnya Asep dan adik iparnya itu masuk ke dalam dan tidur di sofa ruang tamu. Sementara Rati tidur di dalam dan ditemani dengan dua orang ibu-ibu tetangganya. Ibu-ibu parubaya ya, yang waktu itu ikut nemenin di kamar. Jadi mereka itu satu kamar itu berempat. Nah, waktu itu Ratih ini tiba-tiba kebelet pengen pipis. Rati bangunin lah ibunya, tapi ibunya tuh nggak bangun-bangun. Jadi dia ke kamar mandi itu sendiri. Kamar mandinya itu ada di luar rumah gitu loh guys, barengan sama sumur. Yang airnya itu masih model pakai timba gitu loh. Nah, waktu Rati pipis aman-aman aja guys. Tapi waktu dia mau balik ke rumah, tiba-tiba dia dengar suara perempuan nangis guys. Suara itu pilu banget yang ternyata asalnya dari dalam sumur. Karena mungkin udah kesel ya, udah capek banget ya dengan segala bentuk teror. Akhirnya Rati itu ambil sebuah batu guys yang ukurannya itu cukup besar. Lalu dia lemparkan ke dalam sumur itu sambil nyumpah-nyumpahin gitu loh guys. Nah, waktu itu terdengarlah teriakan perempuan yang kemudian tiba-tiba menjadi hening. Nah, Rati yang tadinya itu ngerasa puas dan mau masuk ke dalam rumah, tiba-tiba kaget dengar suara kayak orang nyerek timba guys. Dilihatnya ke belakang, katrol timba itu gerak-gerak sendiri guys. Dan talinya itu juga gerak-gerak kayak ada yang narik gitu loh. Pelan-pelan muncullah dari dalam sumur sesosok perempuan dengan wajah hancur dan rambut panjang tergerai, melotot marah ke arah Rati. Waktu itu Rati itu udah teriak-teriak minta tolong guys, tapi mungkin karena suara hujan yang deras, jadi suaranya itu nggak kedengeran. Nah, beberapa lama kemudian Rati itu ditemukan sudah terkulai di bibir sumur guys oleh ibunya sendiri. Karena waktu itu ibunya kebangun, dia lihat Rati itu nggak ada, jadi dia nyari Rati kemana-mana dan ditemukan udah lemes di situ. Dan santerlah berita itu nyebar kemana-mana guys. Malah ada yang ngira kalau kayak Rati itu kayak mau bunuh diri gitu loh, nyemplung ke dalam sumur. Nah, menjelang siang
Asep merhatiin kondisi di dalam sumur itu guys, dan dia itu ada feeling gak enak gitu sama sumur itu. Hingga waktu dia lihat dengan seksama, ternyata di dalam kumur itu ada juga bungkusan guys. Bungkusan yang sama persis seperti pocongan yang pernah dia temukan di dalam rumahnya beberapa bulan yang lalu. Dan bungkusan itu dia beritahukan ke Pak Bahri. Lama Pak Bahri ini termenung melihat bungkusan pocong itu guys, hingga akhirnya Pak Bahri ini bilang kalau dia itu akhirnya mau bantu Asep menuntaskan masalah yang sedang dia hadapi. Nah, keesokan harinya Pak Bahri dan Ujang ini bertandang ke rumahnya Asep guys, hanya sekedar untuk silaturahim lah dan ngelihat kondisinya si Ratih. Dan memang waktu itu kondisi Ratih itu udah sangat mengenaskan guys. Tuh bayinya tuh kurus banget, matanya cekung, ngomongnya juga udah gak jelas, menyedihkan banget lah. Setelah beberapa lama di sana, Pak Bahri ini pulang ke rumahnya guys. Nah, keesokan harinya Ujang diajak Pak Bahri untuk bertandang ke rumah seorang sesepuh di kampungnya guys, yang kita sebut aja Ki Merah lah. Ujang waktu itu ya nurut-nurut aja guys, walaupun pasti dia itu penasaran juga sih mau ngapain bapaknya itu ke sana. Apa mau minta bantuan sama Ki Merah atau mau ngapa, dia itu nggak tahu. Nah, Ki Merah ini guys adalah paranormal yang bisa dibilang kemampuannya itu luar biasa hebat lah. Hal ini kayak kelihatan dari pelanggannya itu yang banyak dari kota besar, karena mereka itu mau ngikut pemilihan kepala daerah atau urusan politik lainnya. Atau mungkin selebihnya ya mungkin kayak urusan perkelenikan gitu sih yang terkait sama orang-orang kaya lah. Nah, kalau dilihat dari gaya dan kendaraan orang itu borju banget. Tapi memang sih Ki Merah ini jarang juga bergaul dengan warga sekitar, mungkin karena ya kesibukannya itu jadi seorang dukun yang ramai pasien. Tapi hari itu Ki Merah ini kelihatannya lagi nggak ada pasiennya guys, karena waktu itu Ujang dan Pak Bahri tiba di rumah itu, Ki Merah ini lagi asik-asik mainan burungnya. Ini maksudnya burung beneran ya guys, entah dikirain burung yang lain lagi. Nah, setelah basa-basi sebentar, Pak Bahri ini mulai bicara serius guys sama Ki Merah. Di situ Pak Bahri ini minta tolong sama Ki Merah untuk nggak gangguin keluarga Asep lagi, terutama Ratih. Karena kasihan banget kan, kondisi Ratih itu udah sampai semengenaskan itu gitu loh. Nah, Pak Bahri ini juga nanya, ada masalah apa kok sampai si Ki Merah ini setega itu? Apa ada kesalahan di masa lalu yang udah diperbuat sama keluarga Asep atau apa? Waktu Pak Bahri bilang begitu, Ki Merah ini malah justru kayak pura-pura nggak tahu gitu loh guys dengan apa yang Pak Bahri bicarakan. Nah, malah Ki Merah ini nanya sebenarnya Pak Bahri ini lagi ngomongin apa gitu loh. Nah, di sini Ujang mulai paham sih kalau pelaku santet yang meneror keluarga Asep ini adalah ya Ki Merah ini. Setelah selesai dengan urusannya, Pak Bahri dan Ujang pun pamit pulang ke rumahnya guys. Nah, gak lama Ujang dan Pak Bahri sampai di rumahnya. Tiba-tiba rumah mereka diketuk oleh tamu. Waktu itu ada 3 orang guys dengan perawakan tinggi bus yang mendatangi kediaman Pak Bahri ini. Waktu dipersilakan masuk dan memperkenalkan diri, ternyata salah seorang dari ketiga tamu itu adalah Pak Lurah kampung tempat Asep tinggal. Nah, Pak Lurah itu bilang guys kalau Asep ini hampir aja membunuh salah satu warganya karena Asep nuduh orang itu udah nyantet istrinya si Ratih. Nah, berhubung waktu itu Pak Lurah juga tahu ya kalau Asep minta bantuan Pak Bahri, maka Pak Lurah dan 2 ajudannya itu langsung datang ke rumah Pak Bahri untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, Pak Bahri sempat ngomel-ngomel juga sih guys waktu itu ya, karena ya urusannya si Asep ini jadi kayak berkepanjangan gini loh. Dan akhirnya Pak Bahri sama Ujang itu ikutlah Pak Lurah itu ke kampungnya. Nah, setibanya di balai desa setempat, sudah ramai lah itu guys, orang-orang di sana pada ngumpul di sana. Nah, Asep ini kelihatan udah diamankan, di seberangnya itu ada seorang pria parubaya yang udah babak belur guys, yang jadi korban penganiayaan si Asep ini. Nah, kita sebut aja bapak ini Pak Mardi ya. Nah, waktu semua udah berkumpul, Pak Lurah mulai sidang guys. Dan di situ dengan kesalnya Mardi ini bilang kalau dia bukan pelaku santet, entah mau disuruh sumpah apapun dia itu tuh nggak mau. Dia juga bilang kalau semua ini karena ulah Pak Bahri, karena pasti Pak Bahri inilah yang udah memfitnahnya. Nah, karena ngerasa kesel itu udah begitu kan, waktu itu Pak Bahri akhirnya tanya sama Asep, apa Pak Bahri pernah nyebut nama orang yang menyantet si Ratih? Asep waktu itu nggak jawab apa-apa sih guys, dia itu nunduk aja karena udah kepalang malu. Asep beralibi kalau Mardi itu dulu pernah suka sama Ratih, jadi dia punya pikiran kalau Mardi inilah yang udah menyantet si Ratih. Mungkin karena rasa iri atau cemburu gitulah. Wah, langsung Mardi mencak-mencak guys, karena alasan itu dia sampai dibikin babak belur oleh si Asep. Nah, Pak Lurah pun menengahi dan tanya ke Pak Bahri. Dari kacamata seorang paranormal, kalau bukan Pak Mardi yang menyantet Rat, lalu siapa yang melakukan perbuatan santet ini? Suasana pun hening guys. Semua mata tertuju ke Pak Bahri, menunggu Pak Bahri mau jawab apa. Tapi waktu itu ya Pak Bahri bilang kalau dia itu bisa aja mengatakan siapa pelakunya. Tapi dalam tatanan hukum Indonesia kan ya memang juga nggak bakal bisa diproses ya untuk hal-hal kayak gini.
Lagian warga juga nggak menjamin kan kalau apa yang dikatakan oleh Pak Bahri ini bisa dipercaya atau enggak. Nah, jadi buntu dong. Pokoknya musyawarah waktu itu jadi berjalan alot lah, mulai dari duhur sampai menjelang maghrib. Hingga pas mau azan maghrib itulah Pak Lurah bilang kalau solusi masalah ini adalah cuma satu guys, yaitu sumpah pocong. Ya awalnya Mardini agak ragu guys, tapi karena buat buktiin kalau dia nggak salah, akhirnya dia mau disumpah pocong. Nah singkat cerita, akhirnya setelah Isya prosesi sumpah pocong udah siap dilakukan. Mardi udah dimandiin dan dibalut kain kafan dan diikat persis seperti mengkafani jenazah. Tiba-tiba datanglah guys seorang anak kecil yang lari-larian yang mendatangi Asep. Sambil ngos-ngosan anak itu bilang ke Asep kalau Ratih itu hilang. Ya Allah Ratih. Sontak aja warga yang dengar berita ini langsung heboh guys. Asep, Pak Lurah dan beberapa warga itu cus langsung ke rumah si Asep. Nah waktu itu ibunya Ratu tuh lagi nangis-nangis di teras rumah guys. Ibu itu bilang katanya sebelum Rati hilang, dia itu dengar suara anjing di depan rumahnya. Karena tahu kalau ibunya itu takut sama anjing, Rati pun keluar rumah buat ngusir anjing itu. Tapi entah gimana jadinya, bukannya sekedar ngusir ya, si Rati ini malah ngejar anjing itu sambil bawa batu buat ngelempar. Hingga Rati itu keluar dari pagar. Dan sampai sekarang nggak ketahuan di mana dia itu berada. Nah mendengar itu langsung Pak Lurah merintahin sekitar 20 orang untuk menyebar dan ikutan nyari sosok Rati yang hilang ini. Nah sementara Pak Bahri izin untuk nyari dengan caranya sendiri. Dan Pak Bahri pun mengajak Ujang ke rumahnya Ki Merah lagi. Nah di perjalanan Ujang nanya sama bapaknya, kok bapaknya itu yakin benar kalau pelaku santet ini adalah Ki Merah. Akhirnya ceritalah Pak Bahri guys. Kalau kalian ingat ya tentang kisah Bu Mardah yang tiba-tiba jadi gila yang diceritain Pak Bahri. Itu kan ada sosok paranormal yang akan dibunuh ya sama si Soleh. Nah sosok paranormal itu adalah ya Ki Merah ini guys. Ayahnya Pak Bahri alias kakeknya Ujang yang waktu itu sempat ngegepin Ki Merah ini gali tanah di pekarangan rumahnya Soleh. Lalu ngubur benda karet pocongan itu. Cuma waktu itu kakeknya Ujang ini nggak cerita guys sama orang-orang. Hingga akhirnya keesokan harinya Bu Mardah itu dianggap hilang dan diketemukan sudah menjadi gila. Ya dan itu jadi dosa yang kakeknya Ujang ini sesali seumur hidup sih katanya waktu itu. Jadi ya dari fakta ini Pak Bahri yakin kalau pelaku santet ini adalah ya Ki Merah itu. Sesampainya di rumah Ki Merah yang awalnya Ujang ini ngira kalau bapaknya itu bakal marah-marah gitu. Tapi ternyata enggak guys, Pak Bahri ini bertemu dengan sopan gitu ya. Malah sempat disambut ramah kok sama si istrinya si Ki Merah itu. Nah Pak Bahri di sana itu memohon lagi guys agar Ki Merah ini mau menghentikan perbuatannya. Ya awalnya memang sih Ki Merah ini nggak ngaku guys, tapi lama-lama ya akhirnya tuh dia itu ngaku juga. Ki Merah ini bilang kalau dia itu terpaksa melakukan ritual santetnya ini karena merasa kasihan dengan orang yang memintanya menyantet Asep. Nah selanjutnya Ki Merah ini ngajak Pak Bahri ke ruangannya untuk membicarakan masalah ini empat mata aja sama si Pak Bahri. Setelah kurang lebih 10 menitan, Pak Bahri dan Ki Merah keluar dari ruangan itu. Dan dari pembicaraan mereka berdua, Ujang akhirnya tahu kalau pada awalnya memang Ki Merah ini berniat menyantet Asep guys. Malahan pada malam hari itu saat ada dua orang yang ngajak Rati keluar rumah, itu sebenarnya dituju itu adalah Asep bukannya Rati. Jadi ini kayak salah sasaran gitu ya guys. Dan waktu Pak Bahri dan Ujang dihadang oleh seekor anjing hitam di tengah kebun itu memang anjing gaib peliharaan Ki Merah yang dia suruh menghalangi Pak Bahri. Dan beberapa hari berikutnya yang anjingnya itu kelihatan ngawasin keluarga Pak Bahri itu juga Ki Merah yang nyuruh. Tapi ya kayak sekedar cuman buat ngawasin aja sih, nggak sampai ganggu-ganggu neror gak jelas gitu. Dan pengawasan itu pun Ki Merah lakukan karena Ki Merah ini kagum sama kemampuan Pak Bahri yang di usianya semuda itu udah bisa melakukan ritual ngejemput lelembut. Jadi ya cuma sebatas itu aja sih Ki Merah itu perbuatannya. Cuma ya Ujang juga nggak tahu lagi sih ya apa perkataan Ki Merah itu beneran bisa dipercaya atau sekedar alibi doang. Dan malam itu Ki Merah itu juga bilang kalau semenjak diminta Pak Bahri menghentikan perbuatannya kemarin itu, nah Ki Merah itu udah mulai sadar gitu loh guys. Jadi dia pulangin lagi duit ke kliennya itu dan sedikit demi sedikit dia ambil buhul yang udah dia tanam. Dan malam ini dia nyuruh anjing gaibnya itu ke rumah Asep buat ngambil buhul terakhirnya. Yang ternyata tiba-tiba anjing itu dikejar oleh Rati. Jadi intinya ya selain Ki Merah ada paranormal lain yang ngerjain keluarganya si Asep ini guys. Dan tiba-tiba Pak Bahri keinget sama sosok perempuan berkebaya putih dengan bawahan batik yang ternyata gambarannya itu sama persis dengan sosok perempuan yang mengganggu Rati saat dia ada di alam gaib.
Nah langsung tuh Pak Bahri minta Ujang buru-buru ke rumahnya si Asep. Setibanya di rumah Asep, kondisi di sana udah sepi guys. Tinggal ibu mertua dan adik iparnya aja yang ada di sana. Rati itu belum ketemu dan rombongan Pak Lurah juga belum pulang. Nah dengan berbekal informasi dari adik iparnya si Asep ini yang bilang kalau rombongan Pak Lurah mencari ke arah persawahan, Pak Bahri dan Ujang langsung ke sana guys, sambil bawa senter yang pinjem dari adik iparnya Asep itu. Nah nggak lama lah, mungkin sekitar 10 menitan mereka itu sampai juga di pematang sawah. Nah waktu itu nggak ada kelihatan orang sama sekali guys, termasuk rombongannya Pak Lurah dan orang-orang suruhannya. Nah mungkin mereka udah nyebar kemana gitu ya. Sambil pelan-pelan jalan biar nggak jatuh ke sawah, Pak Bahri ini tiba-tiba nyuruh Ujang berhenti dan dengerin sesuatu guys. Waktu itu terdengarlah suara lolongan anjing sebanyak 3 kali, lalu suara itu hilang. Pak Bahri ini udah tahu kalau ada yang gak beres sama suara anjing ini. Lalu dia jalan ke arah dimana suara anjing itu berasal. Nah waktu lihat ada saung di tengah-tengah hamparan pematang sawah, tiba-tiba Pak Bahri nyuruh Ujang untuk jalan lebih cepat ke arah saung itu guys. Dikiranya Ujang sih kayak mereka itu mau istirahat bentar gitu ya di saung itu. Tapi ternyata enggak guys. Setelah mungkin 2 atau 3 meteran mereka dari saung itu, Pak Bahri menarik lengan Ujang agar dia diam di tempat. Lalu Pak Bahri ngarahin senternya ke bawah kolong saung itu. Tampaklah di depan mereka guys, sesosok perempuan dengan wajahnya tertutup rambut dan dia itu sedang memiting seekor anjing berwarna hitam. Kelihatan banget guys di situ ya kalau perempuan itu habis bergumul sama anjing itu. Suara geraman anjing itu juga kedengaran di telinga oleh Pak Bahri dan Ujang guys. Nah pelan-pelan perempuan itu mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah Pak Bahri dan Ujang yang ternyata perempuan itu adalah Ratih. Waktu itu kata si Ujang nih, wajah Ratih itu pucat banget. Matanya itu melotot dan itu ketawa-ketawa mengerikan gitu loh guys. Nah Pak Bahri waktu itu sempat minta Ratih buat ngelepasin anjing itu. Tapi Ratih itu malah ngangkat batu yang ada di tangannya. Lalu dihantamkan berkali-kali ke kepala anjing itu guys. Berulang kali. Hingga kepala anjing itu remuk gak berbentuk guys. Tapi Ratih itu masih aja mukulin kepala anjing itu dengan beringas. Ujang aja sampai nutup matanya gitu loh guys. Karena saking gak tega lihat anjing malang itu disiksa kayak gitu. Nah setelah beberapa saat Ratih melepas tubuh anjing itu guys. Lalu dia merangkak naik ke atas atap saung dan bilang ke Pak Bahri gini. Ini akibat Ki Merah tidak sanggup menyelesaikan tugasnya. Langsung Ratih melesat pergi ke kegelapan malam guys. Cepet bener lah pokoknya gerakan Ratih waktu itu. Sampai Pak Bahri dan Ujang ini gak nyadari kalau Ratih itu udah gak ada di saung itu lagi. Beberapa menit kemudian Pak Bahri dan Ujang udah sampai di rumah Asep guys. Nah di sana itu udah banyak orang. Dan ternyata rombongan Pak Lurah itu udah balik lagi ke rumahnya si Asep. Waktu itu Pak Bahri itu langsung nyari Asep guys. Asep yang lagi ada di dalam rumahnya itu langsung nemuin Pak Bahri. Orang yang ada di sana itu jadi kayak pada penasaran gitu loh guys. Pak Bahri sama Asep ini ngomong apa. Nah waktu Asep duduk di hadapannya itulah Pak Bahri ini nanya apa Asep pada beberapa waktu yang lampau pernah berbuat salah sama seseorang. Maksudnya lebih tepatnya itu kayak ke perempuan gitu loh. Asep yang memang gak ngerasa punya salah dan berbuat salah sama siapapun tetap kekeh guys. Kalau dia itu tuh gak ada salah sama siapa-siapa. Walaupun disuruh nginget-nginget tetap aja pokoknya dia itu tuh gak bisa guys. Ya mungkin kondisinya karena lagi chest gitu ya. Jadi memang si Asep ini gak bisa mengingat dengan baik. Di tengah-tengah Asep sedang berusaha mengingat-ingat perbuatan salah apa yang pernah dia lakukan. Tiba-tiba ada seorang warga yang lari-lari dan manggil-manggil Pak Lurah. Orang itu bilang kalau dia melihat Ratih. Wah, hero pikuk lah guys warga yang ada di sana. Dan mereka semua berbondong-bondong menuju tempat di mana Ratih berada. Mereka berjalan menelusuri kebun teh guys, kebun nanas dan berakhir di ladang jagung. Di tengah-tengah ladang jagung itulah terdapat sebuah gubuk kecil yang diterangi lampu badai. Nah kalau nggak ngerti lampu badai itu kayak lampu teplok gitu ya. Dari balik pintu yang jarang-jarang itu kelihatan bayangan seorang perempuan yang lagi nangis pilu guys. Nah kalau dari suara tangisan dan suara dia meracau sih semuanya udah tahu ya kalau itu suaranya si Ratih. Tapi waktu dipanggil-panggil Ratih itu nggak nyaut sama sekali guys. Jadi ya terpaksalah mereka buka pintu gubuk itu. Dan waktu pintu itu terbuka, pada terkejutlah semua guys yang ada di sana. Termasuk Pak Bahri dan Pak Lurah. Si Ujang aja sampai sempat lari ke belakang tuh guys beberapa langkah karena saking takutnya. Di hadapan mereka guys, tampak seorang pria yang tergantung di tengah-tengah dengan sosok Ratih yang menangis bersimpuh di bawah kaki pria itu. Nah, pria itu biasa dikenal dengan nama Pak Bulbul oleh warga. Waktu menyadari ada banyak orang di luar gubuk, pelan-pelan Ratih menengok dan terlihat dari sorot matanya
kalau dia itu sedang marah besar. Dia mulai berdiri dan teriak-teriak sambil mengacungkan parang yang diambil dari sudut gubuk itu guys. Dan dia berniat mau membunuh semua keluarga Asep. Nah, waktu itu Ratih sempat dihalangi oleh Pak Bahri guys. Tapi ya karena Ratih bawa parang gitu kan, jadi Pak Bahri ini kayak lebih memilih mundur gitu loh. Apalagi warga yang di sana, yang sebagian itu malah lari ketakutan. Tiba-tiba dari arah kegelapan muncullah seorang pria yang langsung menerjang Ratih guys. Sampai Ratih itu terpental masuk lagi ke dalam gubuk. Dan kalian tahu nggak, ternyata pria itu adalah Ki Merah. Nah, Ki Merah ini ngamuk guys sama makhluk yang merasuki Ratih karena dia udah membunuh anjing peliharaannya. Jadi baku hantam tuh di sana antara Ratih, Ki Merah sama Pak Bahri. Asep yang kebetulan datang agak terlambat, ini pas lihat istrinya Ratih itu lagi kayak berantem dikeroyok 2 orang. Jadi kasihan gitu loh guys. Dan Asep itu langsung lari bersimpuh di kaki Ratih. Dan dia tuh minta ampun sambil nyebut-nyebut nama Sari. Nah Asep itu sampai bilang guys, mau dia apa-apain aja gak apa-apa, demi Sari bisa memaafin kesalahan yang pernah dia berbuat. Hingga akhirnya Ratih yang waktu itu lagi dirasuki oleh iblis mulai mengacukan parang dan siap menebas leher Asep guys. Nah beberapa detik dari Ratih mengayunkan parang ke leher Asep, itulah tiba-tiba Ki Merah itu menendang Ratih sampai Ratih itu jatuh terguling-guling. Dan dengan cekatan Ki Merah dan Pak Bahri dengan dibantu oleh beberapa warga itu berhasil mengikat si Ratih. Dan akhirnya ritual ru'yah pun dilakukan oleh Ki Merah guys. Proses ngeluarin jin dari tubuh Ratih ini memakan waktu yang cukup lama ya guys waktu itu katanya. Pokoknya dari malam jam 3-an sampai kedengaran orang azan subuh itu baru kelar guys. Jadi mungkin sekitar 2 jam. Dan setelah lemas akhirnya Ratih dibopong pulang ke rumah. Dan setelah ritual ru'yah selesai, Ratih pun lemas guys. Ratih dibopong pulang ke rumah dan Ki Merah dibawa ke kantor desa untuk diberi perawatan pada lukanya. Nah, saat meninggalkan tempat itu, Ujang itu sempat lihat ke arah gubuk tempat Pak Bulbul gantung diri itu guys. Dia bilang sama ayahnya ke Pak Bahri kalau di gubuk itu ada bayangan seorang perempuan yang lagi nangis. Ya Pak Bahri tahu sih kalau itu bukan manusia, jadi nyuruh Ujang nyuekin aja. Nah beberapa hari setelah kejadian itu suasana mulai kembali berjalan normal guys. Ujang yang memang awalnya hanya seorang mahasiswa biasa tapi sampai harus mengalami peristiwa-peristiwa gaib sebesar ini, itu tuh jadi kayak mulai bisa menata hati dan pikirannya lagi. Tapi masih ada satu hal yang membuat dia tergelitik sih, yaitu isi pembicaraan antara Ki Merah dan ayahnya beberapa waktu yang lalu. Nah waktu itu Ujang dan ayahnya si Pak Bahri itu lagi duduk-duduk santai gitu guys di teras rumahnya sambil nyeruput kopi. Nah ngerasa ini adalah waktu yang tepat, dengan sopan tanyalah si Ujang ini perihal isi pembicaraan antara Ki Merah dengan ayahnya itu. Nah Pak Bahri pun mulai bercerita. Beberapa tahun yang lalu ada seorang perempuan muda yang cantik guys. Bisa dibilang dia itu adalah kembang desanya lah di kampung sana. Dan perempuan itu bernama Sari, anak seorang petani yang bernama Pak Bulbul. Setelah lulus sekolah, Sari ini berencana mau kerja di kota. Dan waktu itu ada seorang pemuda di desa itu yang udah biasa menyalurkan tenaga kerja ke kota. Nah waktu itu atas pertolongan jasa dari pemuda itu, akhirnya Sari bisa kerja di kota dengan menjadi waiters di salah satu restoran besar. Nah gak disangka pemuda itu menaruh hati juga guys kepada Sari. Tapi ya bisa diduga sih ya, karena siapa aja pria yang kalau lihat Sari itu pasti ya bawaannya itu pengen macarin aja, karena memang saking cantiknya lah si Sari ini. Nah, tapi sayangnya cinta pemuda itu bertepuk sebelah tangan guys. Si Sari ini ternyata lebih memilih pria lainnya waktu itu juga kerja di kota. Namun pemuda ini pantang menyerah gitu loh guys. Walaupun banyak cara yang Sari lakukan buat nolak dia, tapi pemuda ini masih kekeh aja maksain perasaannya. Jadi kan si Sari ini kayak risih gitu ya, atau malah cenderung ke takut sih sebenarnya. Nah karena itulah Sari ini minta kekasihnya untuk buru-buru nikahin dia. Ya kali maksudnya kalau udah nikah gitu kan gak bakal digangguin ya sama pemuda itu. Akhirnya terjadilah pertemuan antara orang tua Sari dan orang tua kekasihnya itu buat nentuin tanggal pernikahan mereka. Nah undangan udah tersebar dan semua persiapan itu udah hampir 70% lah selesai. Nah tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, kekasih Sari itu datanglah ke rumah Sari guys sama orang tuanya. Dan mereka tuh menyatakan kalau pernikahan ini minta dibatalkan atas sesuatu alasan. Nah waktu itu si Ujang gak cerita sih alasannya apa. Tapi intinya dari pihak pria itu mau gak mau pernikahan ini harus dibatalkan. Jadi ya sedih lah ya guys ya si Sari ya. Tiap hari dia itu mengurung,
Tiap hari dia itu mengurung diri di dalam kamarnya. Terus apalagi banyak berita miring yang ngatain Sari ini udah pacaran sampai jauh lah, atau Sari ini korban pria bejat lah. Pokoknya banyak banget deh berita-berita nggak bagus tentang Sari ini. Nah maklum lah ya, namanya tinggal di desa kan emang seperti itu. Nah karena nggak kuat dengan tekanan batin ini, akhirnya Sari memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Orang tua Sari si Pak Bulbul itu sedih bukan main guys. Udah dia orang tua tunggal, anak sematawanya yang paling dia sayang meninggal dengan cara yang seperti itu pula. Jadi beberapa hari kemudian datanglah pemuda yang menaruh hati sama Sari itu ke rumah Pak Bulbul. Dia itu ya kayak minta maaf gitu sih. Dan dia itu mengakui kalau dialah penyebab calon mempelai pria itu membatalkan pernikahannya. Jadi dia itu kayak main mistis gitu loh guys. Dan ternyata dia juga yang udah nyebarin kabar-kabar miring tentang Sari ke warga-warga di sana. Ya waktu itu sebenarnya Pak Bulbul ini emosi banget ya guys ya. Ya siapa sih yang gak emosi kalau anak sematang wayangnya diperlakukan sejahat itu ya kan. Cuma ya dia itu berusaha berbesar hati dan dengan berat hati memaafkan perbuatan pemuda itu. Setelah beberapa tahun berjalan, mungkin bisikan setan yang selalu mengajak Pak Bulbul untuk balas dendam itu semakin kuat ya. Akhirnya Pak Bulbul ini udah gak bisa ngontrol emosinya lagi guys. Jadi datanglah dia ini ke rumah Kimera guys. Dia minta tolong agar Kimera ini bisa menyantet pemuda itu. Awalnya memang sih katanya si Kimera ini agak ragu-ragu gitu loh guys buat ngelakuin ritual ini. Cuma ya karena gak tega aja gitu lihat Pak Bulbul, akhirnya ya dia terima juga permintaan si Pak Bulbul itu. Nah waktu ditanya siapa nama pemuda itu, Pak Bulbul bilang kalau pemuda itu bernama Asep guys. Dan ritual pun set dilakukan oleh Kimera guys. Hingga ya terjadilah serangkaian peristiwa memilukan itu. Tapi memang sampai saat cerita ini ditulis oleh agen endokrin ya, itu nggak jelas sih nasib keluarga Asep ini jadinya gimana. Apa si jin perempuan itu masih meneror atau hilang kemana. Cuma ya yang terakhir itu si Asep itu sempat datang sambil bawa buah-buahan gitulah buat Pak Bahri. Sementara kalau Kimera ini sejak kejadian itu ya malah makin dijauhi gitu guys sama warga sekitar. Ya begitulah ya, memang beneran sih yang namanya karma itu cepat atau lambat pasti akan balik lagi ke kita. Di saat kita menabur benih kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita tuai guys. Dan gitu juga sebaliknya. Jika benih keburukan yang kita tabur, maka kebaikan pula yang akan kembali kepada kita. Ya demikianlah tadi sekelumit kisah panjang yang cukup punya makna ya buat kita semuanya. Maknanya dalam banget deh, bisa kita ambil hikmah dan pelajaran yang ada pada cerita ini. Well, buat kamu semuanya mungkin punya cerita-cerita mistis atau cerita-cerita yang inspiratif, bisa kalian kirim ke email kami ya. Nanti bisa kami share ke sobat hikayat lainnya agar kita semuanya bisa sama-sama mengemeti hikmah lah dari setiap kejadian yang ada. Well, sampai di sini dulu. Saya Abu Yaradwa pamit undur diri. Salam.